Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Dita Pratiwi, NPM 20191401082 dari kelas K Prodi Ilmu Komunikasi. Pada mata kuliah komunikasi antar budaya kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Saya akan membahas tentang kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Sebelum saya membahas kebudayaannya, ada baiknya saya menjelaskan apa itu komunikasi antar budaya. Definisi komunikasi secara etimologi, kata komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication yang mempunyai akar kata dan dari bahasa Latin communicare. Sedangkan secara istilah, menurut Faizal Rifai dan Dedi Mulyadi dalam bukunya, mendefinisikan komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan tersebut dapat difahami. Secara etimologi, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Jadi, komunikasi antar budaya merupakan proses pertukaran pesan dalam sebuah kebudayaan. Maksudnya, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, maka kita dan orang yang akan menjadi komunikan akan menafsirkan pesan yang diterima, baik berupa pesan verbal maupun non-verbal, dengan standar penafsiran dari budayanya sendiri. Menurut Dedi Mulyana, komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budayanya. Dan menurut Guo Mingchen dan William J. Starosta, sebagaimana dikutip oleh Dedi Mulyana, berpendapat bahwa komunikasi antar budaya adalah proses negosiasi atau pertukaran sistem simbolik yang membimbing perilaku manusia dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsinya berkelompok. Komunikasi dan kebudayaan merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pusat perhatian komunikasi dan kebudayaan terletak pada variasi langkah dan cara manusia berkomunikasi melintasi komunitas manusia atau kelompok sosial. Pelintasan komunikasi itu menggunakan kode-kode pesan, baik secara verbal maupun non-verbal, yang secara alamiah selalu digunakan dalam semua konteks interaksi. Melalui pengaruh budayalah orang-orang belajar berkomunikasi. Kemiripan dalam persepsi memungkinkan pemberian makna yang mirip pula terhadap suatu objek sosial atau suatu peristiwa. Cara-cara kita berkomunikasi, keadaan-keadaan komunikasi kita, bahasa dan gaya bahasa yang digunakan, dan juga perilaku-perilaku nonverbal kita, semua itu terutama merupakan respon terhadap dan fungsi budaya kita. Selanjutnya, saya akan mengambil contoh kebudayaan Yogyakarta. Yogyakarta merupakan salah satu kota yang terkenal wisatanya. Keratonnya Yogyakarta Hadiningrat merupakan istana resmi kesultanan yang berlokasi di Yogyakarta. Suku bangsa yang ada di Yogyakarta merupakan suku Jawa, namun karena dikenal dengan kota pendidikan, banyak pula suku lain yang tinggal dan bahkan menetap di Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta biasa menggunakan bahasa tradisionalnya, yaitu bahasa Jawa, dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun pergaulan. Dengan bermacam tingkatannya, mulai dari ngoko pada teman sepergaulan atau orang yang lebih muda, sampai dengan kromo inggil sebagai penghormatan bagi orang yang lebih tua, ataupun seseorang yang dihormati seperti guru ataupun pejabat desa. Dengan maksud untuk menghormati semakin beragamnya komunitas yang mendiami wilayah itu, akhirnya bahasa Jawa pun tergantikan dengan bahasa Indonesia yang lebih diterima oleh semua kalangan. Terdapat beberapa bahasa yang sama istilahnya dengan bahasa lain, namun artinya juga sama. Ada kata giwang, dalam bahasa Banjar itu artinya anting, dan dalam bahasa Jawa pun giwang artinya anting. Yang kedua, ada pula sama istilahnya, namun beda maknanya. Ada turu,
Dalam bahasa benua Kalimantan Timur, itu artinya angka 7, sedangkan dalam bahasa Jawa, turu itu artinya tidur. Yang ketiga, ada beda istilah, tetapi sama artinya. Ada kata pergi, dalam bahasa Jawa itu lungo, sedangkan dalam bahasa Palembang itu laju. Sebagai kota pelajar sekaligus kota budaya, berbagai latar belakang masyarakat berkumpul di Yogyakarta. Dapat kita lihat beberapa tempat ibadah dari berbagai agama ada di kota ini. Baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, maupun keyakinan lainnya dapat hidup berdampingan. Dapat kita lihat juga bagaimana akulturasi agama dan budaya tercermin dari salah satu situs budayanya, yaitu di Candi Prambanan. Yogyakarta yang dikenal dengan kebudayaannya, berikut ini merupakan beberapa kebudayaan yang ada di Yogyakarta yang masih lestari sampai sekarang. Yang pertama, ada batik Yogyakarta. Batik sudah menjadi kebudayaan yang diturunkan dari nenek moyang. Batik menjadi karya seni yang tidak sekedar goresan canting, tetapi juga kaya akan makna. Batik yang cukup lama dan bisa menjadi wisata budaya Jogja adalah batik Giriloyo. Yang kedua, ada sekatenan. Sekatenan bisa dikatakan salah satu dari adat budaya Jogja yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Sejak Islam masuk ke tanah Jawa, karena sekatenan adalah acara tahunan pesta rakyat yang dilakukan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad tanggal 5 Rabiul Awal pada kalender Islam. Puncak dari sekatenan adalah Grebeg Maulud. Pada Grebeg Maulud akan ada arak-arak yang membawa beraneka ragam hasil bumi yang dipanggul. Puncaknya adalah berebut hasil bumi ini, karena barang siapa yang bisa mendapatkan buah atau hasil bumi lain dipercaya bisa mendatangkan rezeki. Yang ketiga, ada sendra tari Ramayana. Sebuah tari dan drama yang digabungkan menjadi satu, yang apik tanpa dialog dengan cerita Ramayana. Seni tari dari Jogja ada berbagai macam ragamnya, dari tari yang menampilkan kemolekan dan keanggunan wanita, atau wanita yang pemberani, sampai seorang ksatria yang berparas tampan dan gagah. Contohnya ada tari golek ayun-ayun. Yang keempat, ada wayang kulit. Kata wayang kulit diketahui berasal dari kata mahyang yang berarti menuju kepada roh spiritual, para dewa, atau sang kuasa. Wayang adalah refleksi dari budaya Jawa dalam arti pencerminan kenyataan kehidupan, nilai, dan tujuan kehidupan moralitas, harapan, dan cita-cita. Yang kelima, ada upacara labuhan. Labuhan merupakan adat istiadat yang telah dilakukan sejak zaman Mataram Islam abad ke-14. Masyarakat Jogja meyakini bahwa dengan mengadakan upacara ini, maka akan tercipta ketentraman dan kesejahteraan dan selalu diberikan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Meski diselenggarakan oleh keraton, upacara ini tetap dimeriahkan oleh masyarakat secara luas, dengan tujuan bahwa upacara ini tetap lestari. Adapun inti dari acara ini adalah melakukan persembahan atau syukuran di tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah leluhur raja-raja terdahulu. Doa-doa secara agama Islam dipanjatkan dan digunakan agar memberikan keselamatan, kesejahteraan, dan ketentraman bagi masyarakat Jogja dan Indonesia. Kebudayaan yang saling mempengaruhi dan melebur satu sama lain merupakan bukti bahwa banyaknya kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Walaupun di zaman sekarang dipengaruhi dengan kebudayaan pendatang, namun masyarakat Jogja tetap mempertahankan kebudayaan aslinya. Pada umumnya, masyarakat Jogja dikenal halus dalam berbicara, bersifat ramah, pemalu, dan sungkan bila berada di lingkungan yang benar-benar baru. Tiap individunya pun sudah diajarkan menjaga sopan santun sejak kecil dan juga mau menerima apa adanya sehingga muncul nilai-nilai toleransi. Kebudayaan Yogyakarta masih banyak yang berkaitan dengan hal mistis atau goib. Masyarakatnya pun terbiasa dengan mitos yang ada seperti pamali karena diharapkan
Nilai-nilai dari pamali itu dapat membimbing kepada hal-hal yang baik. Harapannya, semoga dengan adanya perbedaan kebudayaan di Yogyakarta dapat memupuk rasa saling menghargai dan toleransi. Nilai-nilai luhur yang baik seperti saling menghormati, sopan dan santun juga patut untuk ditanamkan dalam diri pemuda penerus bangsa, agar terciptanya Indonesia yang damai dan kaya akan budaya. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.